Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari baru Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, nafas kehidupan, kekuatan semangat untuk kita dapat menyelesaikan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama di Super Messenger, di dalam Bread of Life kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang percaya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, Kau Allah kami yang setia, memelihara kami, memberkati kami sepanjang malam dan pagi hari ini. Karuniakan kepada kami nafas kehidupan yang baru, rahmat dan anugerah yang baru, sehingga kami dimampukan untuk dapat menyelesaikan banyak tugas, peran tanggung jawab yang dipercayakan dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, kami dapat mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi panduan tuntunan kehidupan kami orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 33 ayat ke-12 hingga ke-23. Keluaran pasal 33 ayat ke-12 hingga ke-23, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kebilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, kau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Diberi firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, berkat firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan tempat berteduh. Tuhan tempat berteduh. Seorang penulis lagu rohani, Augustus Toplady, dalam satu perjalanan di tebing di daerah Somerset, Inggris, pada hari itu cuaca mendung, dan benar ketika Toplady ini sedang berjalan menyusuri tebing itu, hujan tiba-tiba turun, dan makin lama makin deras.
Hujan menjadi sangat deras dan kemudian disertai oleh petir yang menyambar-nyambar. Toplady kemudian berlari dan mencari tempat berteduh. Didapatinya ada sebuah gua di sana. Toplady kemudian masuk ke dalam gua itu. Dia berteduh dari hujan yang sangat deras. Dia berteduh dari petir yang menyambar-nyambar. Dan di dalam gua itu, Toplady memandang keluar. Dilihatnya hujan begitu sangat deras, membatasi pandangan. Tetapi dilihatnya ada kilat yang menyambar-nyambar, cahaya yang menyambar-nyambar turun dari langit, seperti kemuliaan Allah yang dinyatakan di hadapan Toplady. Peristiwa ini kemudian menginspirasi Augustus Toplady menuliskan sebuah lagu him yang berjudul Rock of Ages, batu karang yang teguh. Satu pengakuan dari Augustus Toplady bahwa Tuhan Allah adalah tempat berteduh yang aman, yang nyaman, yang membawa kedamaian sejahtera bagi hati yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam penderitaan dan kesusahan, Toplady meyakini, percaya Tuhan tempat berteduh, dan di sana ada ketenangan, keteduhan jiwa. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Musa. Musa meminta jaminan, jawaban dari Allah tentang pemeliharaan Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Jangan suruh kami berjalan kalau Tuhan Allah tidak bersama-sama dengan kami. Bahkan kemudian Musa meminta agar Allah itu menunjukkan kemuliaannya kepada Musa. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, di dalam ayat ke-20 dikatakan lagi firman-Nya, firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Allah adalah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Setiap manusia yang berhadapan muka dengan muka, maka akan binasa, tidak akan dapat hidup. Demikian pula Musa, ketika berhadapan muka dengan muka, tidak dapat hidup, akan binasa. Kita ingat di dalam bait Allah, kemah pertemuan, ada ruang Maha Kudus yang tidak boleh sembarang orang kemudian dapat masuk di ruang Maha Kudus. Jikalau ada dosa yang belum diakui, akan mati. Apalagi memandang Allah secara langsung, muka dengan muka. Tentu manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat hidup. Demikian pula Musa. Tapi Tuhan dengan lemah lembut menjawab bahwa Allah akan menunjukkan kemuliaannya, kegemilangannya kepada Musa dengan menempatkan Musa di lekuk gunung. Menarik di dalam ayat ke-21 dan 22 di sana. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan aku akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa dengan menempatkan Musa itu di dalam lekuk gunung, sehingga tidak dapat melihat wajah Allah, hanya punggung Allah, belakang Allah. Dan di sana pun sudah nampak
kemuliaan Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang meyakinkan Musa bahwa Allah yang maha besar, maha dahsyat ini, yang berjalan bersama-sama dengan dia dan bangsa Israel. Tuhan yang sudah berjanji akan membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa dan bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menudungi, Tuhan menempatkan Musa dalam lekuk gunung, sehingga Musa hanya dapat melihat sisi belakang Allah yang maha mulia. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, pengalaman Musa dan juga Top Lady yang menuliskan lagu him Batu Karang yang Teguh, Rock of Ages, batu karang pada segala zaman, sehingga setiap umat manusia yang datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita beroleh ketentraman, kelegaan. Bukankah Yesus berkata dan mengundang kita, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, keteduhan kepadamu, ketenangan kepadamu, kedamaian di dalam jiwamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, mungkin hari ini di antara saudara ada yang mengalami berbagai macam-macam pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, kehidupan yang semakin berat dan terhimpit, keputusasaan mulai timbul di dalam hati. Datanglah kepada Yesus Kristus, Tuhan tempat berteduh, sehingga setiap kita beroleh kekuatan untuk mendapati hari bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam gua, Top Lady bisa memandang, oh Tuhan, Engkau adalah batu karang yang teguh. Kepadamu aku berharap dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, seperti hujan yang deras dan petir yang menyambar-nyambar. Demikian pula ketika kita datang kepada Yesus Kristus sebagai tempat berteduh, kita akan mengalami, merasakan kuasa Kristus, kasih Kristus, pertolongan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Ya Tuhan, aku saat ini mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Aku sudah berjuang, tapi aku melihat Tuhan tetap cukupkan kebutuhan setiap hari. Di tengah berbagai tantangan, Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara Super Messenger, jangan pernah putus asa dan berbagai tantangan, perkara, segala sesuatu yang menghimpit jiwa kita, hati kita, hidup kita. Datanglah kepada Tuhan Allah, tempat berteduh yang kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup kami penuh dengan berbagai rupa-rupa tantangan, kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan, pencobaan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan tempat berteduh yang aman, yang nyaman, yang damai di dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Memang kami tidak dibebaskan dari berbagai penderitaan, tapi Tuhan yang membimbing, memelihara, dan memberi ketentraman setiap hari dalam kehidupan kami. Itulah menjadi keyakinan kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, baik dalam keluarga, usaha pekerjaan kami, studi kami, dalam komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan, bahkan pelayanan kami, perjalanan kami. Tuhan karuniakan berkat-Mu, karuniakan perlindungan-Mu, dan berikan kekuatan bagi kami
menyelesaikan segala sesuatu dengan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Messenger, keluarga-keluarga di mana kami beribadah pagi hari ini. Tuhan ikat kami setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling melengkapi, menyempurnakan, mendukung satu dengan yang lain, sehingga dalam berbagai tantangan kesulitan yang kami hadapi, selalu ada jalan keluar, dan Tuhan cukupkan segala apa yang kami butuhkan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang kesepian dan khawatir Tuhan karuniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berikan hikmat jalan keluar bagi kami yang mulai putus asa dan terhimpit oleh berbagai permasalahan hidup ini. Tuhanlah yang berikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melangkah hari demi hari karena Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan dalam mempersiapkan perayaan Natal. Tuhan berikan hikmat pertolongan, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam berbagai penata layanan, Tuhan yang urapi, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berlatih dan menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan kebanggaan diri, kesombongan diri, tetapi boleh menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristuslah jalan keselamatan satu-satunya dan menjadi pertolongan, tempat berteduh bagi setiap umat manusia yang hidup dalam berbagai rupa-rupa kesulitan di dalam dunia ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah, berikan takut akan Tuhan, hikmat bijaksana, kesungguhan, kejujuran dalam melayani rakyat, sehingga setiap keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan, keadaan sosial di tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan diri kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, apapun yang sedang kita alami, baik itu pergumulan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, hidup yang semakin terhimpit oleh berbagai macam tekanan, datanglah kepada Yesus Kristus, Tuhan, tempat berteduh yang aman, yang nyaman, yang damai bagi jiwa. Tuhan akan membimbing kita, memelihara kita, dan mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk dapat melalui berbagai perkara bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.